Oke, selamat sore Ibu Yuni ya. Bu, terkait pelabuhan yang kabarnya ingin diminta hibah itu mungkin awal ceritanya seperti apa sih Bu? Boleh cerita gak sebagai pemilik pelabuhan Ibu ya? Gimana Bu, boleh tahu Bu? Pertama itu ada bahasa mau direvitalisasi. Terus kalau kita sebagai pemilik kan senang ya, karena pelabuhan itu mau dibagusin ya sebagai pemilik. Oh ya, tapi kan waktu itu ada bahasa ibu dihibahkan, saya nggak setuju, keluarga besar saya juga nggak setuju. Jadi kebetulan itu kan warisan dari bapak ya, bukan milik saya pribadi. Saya masih punya saudara-saudara, tapi kebetulan saya yang dipercayakan untuk mengelola. Terus minta dihibahkan, saya nggak setuju ya. Pasti siapa sih yang mau ya dihibahkan. Jadi nggak apa-apa. Jadi permintaan sebenarnya ini dari orang di sub, ada seseorang lah, saya nggak sebut namanya, ada orang di sub, dia bilang nggak apa-apa Bu, kita jalan aja dulu, sambil jalan nanti kita akan proseskan apakah itu bagaimana untuk apa berbentuk kerjasama apa. Yang pasti saya bilang saya tidak mau ada kata hibah. Bu, sebelum masuk permasalahan ini kita pengen tahu ini pelabuhan ini benar-benar milik Ibu di sejak kapan, terus apa bukti kalau ini benar-benar milik Ibu? Boleh tahu? Kalau ini milik bapak saya dari tahun 81. Kita punya buktinya itu kepemilikan tanah untuk segel dari nama bapak saya. Terus kita juga ada dari dulu Penindo sih ya, dulu Penindo, sekarang KSOP. Itu kita ada juga izinnya juga ada untuk pelabuhan. Bapak saya meninggal tahun 96. Pelabuhan itu dikelola oleh orang lain, yang pada saat itu saya masih muda ya, nggak paham dan belum tahu apa-apa. Jadi ketika saya sudah berkeluarga, saya kembali, saya rebutlah pelabuhan itu, saya ambil pemilikannya, saya ambil, bukan ya karena memang milik kami kan, dan kami punya surat-suratnya. Nah saya ambil, saya kelola, dan itu saya kelola dari tahun 2013. Setelah diambil orang sekian lama tuh, 23 tahun kalau saya orang. Itu diambil dalam arti dikuasai. Oh, tetap dikuasai. Kuasai sih. Ada feedback ke Ibu dalam? Nggak ada. Ada kakak saya di situ, tapi hanya untuk parkir. Kebetulan kami ada rumah di sana Mas. Feedbacknya nggak ada. Jadi setelah saya ambil 2013 sampai sekarang tiba-tiba ribut, pemerintah mau bikin inilah mau ini, ya itu tadi, makanya saya kemarin kejebak juga. Untungnya saya bawa kuasa hukum, kalau enggak saya kejebak asli. Saya dipaksa nih untuk menghibahkan tanpa syarat, karena hibah itu tidak boleh kan, ada syaratnya katanya. Nah, sekarang siapa sih mau menghibahkan tanpa syarat? Terus pengelolaannya juga belum tentu saya. Emang saya orang kaya? Kayak gimana tanah? Kaya sekalipun nggak. Bu, mulai kapan lahan Ibu ini, pelabuhan Ibu ini dilirik oleh pihak-pihak yang disebutkan itu sejak kapan dan seperti apa Ibu mereka ingin mengambilnya? Sebenarnya itu pelabuhan memang jadi incaran orang-orang sih dari Penajam. Pelabuhan Klotok ya. Tanah saya masuk ke pelabuhan Speed, tapi saya tidak ganggu Speed. Jadi saya pernah ngomong, jangan ganggu saya di pelabuhan Klotok. Kalau pelabuhan Speed nggak saya gulung, nggak saya ganggu, kan gitu loh. Seperti itu saya. Karena dulu waktu masih kepala dinasnya Pak Adi, dia bersurat dengan saya, Bu, saya minta dihibahkan 3 kali 30 meter untuk bersurat beliau, untuk minta tolong dihibahkan untuk Speed gitu loh. Terus saya waktu itu nggak mau. Alasan saya karena saya banyak bersaudara, saya nggak mungkin meminta satu-satu tanda tangan saudara saya untuk menghibahkan itu
itu tanah. Dan nggak mungkin juga saya hibahkan walaupun hanya 3 kali 30 meter untuk pelabuhan Speed. Waktu itu Pak Adi jadi kepala dinas perhubungan. Pak Hadi ya. Ya, Pak Hadi. Adi siapa namanya? Oh, Adi. Pak Adi. Bu, terkait pihak yang sekarang ini ingin berusaha ya, meminta ibu menghibahkan itu, awalnya seperti apa sih Bu meminta pada ibu itu? Pendekatan ke ibu Bersurat, seperti apa? Bersurat Enggak. apa langsung ketemu langsung? Nggak ada. Jadi jujur saya itu kan jadi terkenalnya di Penajam orang yang sangat susah banget untuk didekati. Itu agak sedikit saya ngomong. Jadi agak sedikit susah katanya gitu. Nah, jadi ada orang bisu yang berusaha dekatin, wah udah manis-manis gitu deketin lewat temen juga kepala pusda. Dan deketin sudah wanti-wanti si kepala pusda jangan macam-macam ya, dia bakal mengamuk. Nah betul, ternyata dia macam-macam, dia curi fotonya, ini saya foto apa bapak saya, dia maksudnya dia curi moto gitu. Saya bilang ini jangan dilihatkan orang, saya tahu karakter orang Penajam kayak apa, tapi dia foto diam-diam sama dia. Akhirnya dia dapat, terus dia janjikan manis dengan saya, Bu, udah dihibahkan aja, nanti ibu dapat BPT, nanti tetap ibu yang ngelola sampai 30 tahun plus 20 tahun jadi 50 tahun. Itu janji manisnya dia. Terus ada BUP. Saya bilang oke, mana BUP nya? Baru kita bicara. Saya disampaikan. Apa itu BUP? Badan Usaha Pelabuhan. Badan Usaha Pelabuhan ya. Jadi kan saya bukan BUP. Kalau yang punya saya dari bapak atas nama bapak saya itu dulu bentuknya sekarang kan kerennya BUP namanya. Kalau dulu kan enggak, ada izinnya dulu. Izin pelabuhan, izin tanah, pengumpulan barang. Sekarang ada namanya BUP dan itu kita memang harus punya. Nah, BUP tersebut. Jadi ya Bu, nanti dibuatkan BUP sama Pak Bupati, dibuatkan terus Ibu dibuatkan surat pengelolaan selama 30 sampai 20 tahun. Itu nggak ada. Surat-surat itu nggak ada. Saya nggak akan ribut kayak gini kalau surat itu ada. Saya tidak pernah menandatangani surat apapun. Tiba-tiba dilelang. Dalam proyek revitalisasi. Iya,